Halo semua, selamat pagi. Hari ini kembali lagi ya bersama Miss dalam proses pembelajaran melalui daring. Semoga kita semua masih tetap dalam keadaan yang sehat dan juga masih tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari pendidikan dan kewarganegaraan. Untuk itu, persiapkan buku pena 5B-nya halaman 112 sampai halaman 122. Hari ini kita masuk pada tema 5 subtema kedua dengan materi yang pertama proklamasi kemerdekaan Indonesia, 2 persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam, dan yang ketiga semangat kekeluargaan dan gotong royong. Untuk itu, silakan diperhatikan ya. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah telah dimulai sejak lama. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya tokoh perjuangan atau pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Mulanya, perlawanan bangsa Indonesia mengalami banyak kegagalan. Hal itu terjadi karena pada saat itu belum adanya persatuan dan kesatuan. Rasa nasionalisme bangsa Indonesia mulai muncul sejak berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Semangat itu semakin diperkuat oleh Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Pada kongres itu, bangsa Indonesia mengakui tanah air satu, bangsa yang satu dan bahasa persatuan, yaitu Indonesia. Setelah perjuangan yang begitu lama dan pengorbanan yang tidak sedikit, akhirnya bangsa Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 WIB. Naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, atau yang sekarang di Jalan Proklamasi nomor 1. Proklamasi kemerdekaan perlu dilakukan untuk mengumumkan kedaulatan bangsa kepada dunia. Proklamasi kemerdekaan berhasil dibacakan atas kerjasama berbagai pihak. Para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Isi proklamasi merupakan hasil diskusi Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Soekarno kemudian menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah selesai dibuat, Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dengan ditemani B.M. Diah. Penyusunan naskah proklamasi tersebut dilakukan di rumah Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Perhatikan gambar berikut untuk mengetahui isi dari teks naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Miss akan bacakan isinya ya. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, Jumat 17 bulan 8 tahun 45, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Jadi, itulah isi dari teks ataupun naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud Sastrokusumo. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Saat pengibaran bendera, seluruh masyarakat yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemerdekaan Indonesia merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia bersatu untuk meraihnya.
Nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi dalam bentuk kerjasama seluruh bangsa Indonesia mempersiapkan proklamasi. Ada yang menjahit bendera merah putih, menyiapkan bambu sebagai tiang bendera, menjaga keamanan selama proklamasi dibacakan, hingga menyebarkan naskah proklamasi ke seluruh penjuru Indonesia. Apabila bangsa Indonesia tidak bersatu, maka pembacaan proklamasi kemerdekaan tidak dapat terlaksana dengan lancar. Semangat persatuan dan kesatuan yang telah ditunjukkan oleh para pejuang kita ini hendaknya terus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi itulah mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia serta tokoh-tokoh yang berperan di dalamnya. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut menjadi sebuah kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pulau dapat memiliki sumber daya alam yang berbeda dengan pulau lain. Setiap wilayah pun dapat menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Misalnya, wilayah di dekat laut menghasilkan garam dan sumber daya laut, sedangkan wilayah dataran tinggi menghasilkan hasil perkebunan, misalnya seperti teh. Sumber daya alam di seluruh Indonesia tersebut harus dikelola dengan semangat persatuan dan kesatuan. Apabila setiap masyarakat dapat bersatu dalam mengelola sumber daya alam mereka, maka kesejahteraan bersama dapat tercapai. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah kerjasama. Dua pulau yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Misalnya, Pulau Madura memiliki sumber daya garam yang melimpah. Sumber daya alam berupa garam tersebut diperlukan oleh masyarakat di berbagai pulau, salah satunya Pulau Kalimantan. Jadi, penduduk Pulau Kalimantan dapat bekerja sama dengan petani garam di Pulau Madura untuk memenuhi kebutuhan garam mereka. Nah, jadi itulah salah satu contoh kerjasama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Selanjutnya, semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Gotong royong merupakan salah satu penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan yang dilaksanakan secara gotong royong akan menjadi lebih ringan dan dapat diselesaikan lebih cepat. Gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu. Masyarakat Indonesia menerapkan gotong royong dalam berbagai kegiatan. Misalnya, saat membangun jembatan untuk kepentingan bersama warga desa. Gotong royong juga banyak diterapkan di lingkungan rumah dan sekolah. Misalnya, gotong royong dalam keluarga untuk membersihkan rumah dan gotong royong membersihkan kelas. Gotong royong dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Kita akan menghargai, menghormati, serta menyayangi sesama seperti keluarga sendiri. Manfaat semangat kekeluargaan antara lain meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Dengan semangat kekeluargaan, kehidupan pun menjadi aman dan damai. Jadi sampai di sini dulu ya materi kita pada hari ini. Silakan pelajari kembali buku kamu di rumah supaya kamu semakin paham dengan materi yang disampaikan pada hari ini. Jadi demikianlah materi PKN pada hari ini. Tetap semangat untuk kita semua. Salam sehat dan sampai jumpa.